Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat Indonesia, dimanapun berada, sehat selalu, sukses dan bahagia buat kita semuanya. Hari ini saya kedatangan tamu Pak Ailin, ceritanya Lebaran Cina, Kung He Fa Choi nggih. Sandai Kin Ho. Oke, thank you very much. Apa kemlincok le yule leng, panjang umur, sehat dan Amin, bahagia. amin, Bu, amin, Bu amin, Willy. amin. Bu Willy nggak bahasa Kantonis. Bahasa Kantonis, bahasa Inggris. Inggris, Kantonis, Mandarin semua bisa. Teman-teman, ini Bu Willy. Bu Willy ini biasanya kalau datang ke sini itu saya dilus-lus sampai saya ketiduran, dipijeti sampai seneng hati. Terus hari ini kebetulan memang saya lagi nggak pas ininya, saya agak sakit jadi nggak pijet-pijet. Jadi hari ini nggak mijetin saya maksudnya, nggak ngelus-ngelus saya maksudnya. Hari ini jadi ngobrol, jadinya bisa buat kenangan. Alhamdulillah. Keadaannya gimana Bu Willy? Sudah berapa lama loh kita nggak ketemu? Hampir sebulan lah, sebulan sampai 2 bulan, sebulanan ini ya, sebelum Lebaran. Nggih, gimana keadaannya gimana? Terus wah, keadaan saya itu baik sekali, Bu. Nggih. Bahagia, majikan nggak ada, ditinggal 3 tahun. 3 tahun dah enggak. Selama corona ini atau? Selama corona. Kalau saya selama corona nggak bisa pulang, jangan majikannya nggak bisa pulang. Iya, tapi bebas sama kan? Setiap hari bisa keluar, maksudnya bebasnya. Terus di sini total berapa lama Bu Willy? Saya di sini sekarang sudah 13 tahun. 13 tahun, satu majikan. Satu majikan. Majikannya orang Taiwan tuh. Orang Taiwan. Orang Taiwan. Bos Luar besar. biasa, bos besar. Rumahnya besar. Mempercayai. Ini rumahnya di Taihang, dipercaya majikan luar biasa. Jadi selama 13 tahun tuh majikan udah nggak mau tahu. Yang penting bisa inisiatif sendiri gitu. Bu Willy siang pun biasanya kita sering ketemu, kita sering ngobrol. Cuman hari ini kok baru ingat kalau kita harus kontenan ceritanya. Konten. Terus selama majikan nggak ada kegiatannya, cuma kegiatannya bisa ibadah. Amin. Di situ alhamdulillah ya, kalau hari Minggu kita libur bisa ya biasalah Bu, ketemu bermanfaat sama teman-teman, banyak berbagi. Saya tahu jenengan luar biasa. Amin. Berbagi ilmu, berbagi bahagia sama teman-teman semuanya. Pokoknya yang nomor 1 itu majikan the best. Nggih, alhamdulillah. Sebelum di Hongkong? Sebelum di Hongkong saya di rumah. Di rumah. Berarti Hongkong itu pengalaman pertama? Pengalaman yang ketiga. Oh, sebelumnya sudah beberapa kali majikan? Enggak ada, satu majikan. Satu majikan. Maksudnya selama 13 tahun ini satu majikan. Berangkat dari Indo ke sini 2009 ke sini langsung ke satu majikan. Oke. Wah, hebat sekali. Oke. Terus selama 13 tahun berarti kan satu majikan, enggak ada pengalaman lain-lain mungkin yang menakutkan atau mengerikan, enggak ada. Kenapa sih saya selalu tanya pengalamannya yang paling enggak enak apa, yang paling ini? Karena kebanyakan orang-orang terutama kita yang di Indonesia tuh selalu mikirnya kerja di Hongkong tuh yang nggak enak apa gitu. Yang enak kan nggak perlu dibahas kan ya? Iya. Di YouTube, di Facebook, di lain-lain kan selalu saya enak gitu. Pengalaman nggak enaknya nggak ada. Nggak enaknya kalau musim dingin sendirian. Iya. Karena jomblo kita. Jomblo. Terus berarti kalau musim dingin aja adem, maksudnya gitu kan, sendirian adem. Ya mau pampak lah, ini kan ininya yang penting kita apa Bu? Yang penting tuh setiap bulan gaji lancar, uang makan oke, kita sehat. Jadi saya tahu jenengan gajinya tidak standar gaji. Total gajinya berapa ngomong-ngomong? Kalau standar gaji itu ya di atas 10 Bu. Di atas 10. Masalahnya satu majikan, terus majikannya kaya, terus dipercaya luar biasa. Gajinya di atas 10 teman-teman. Itu belum bonus-bonus kalau Lebaran Cina. Kalau 10 itu 19 juta loh guys. 18 juta lah. Hitungin 18 juta. Belum Lebaran Cinanya, belum lain-lainnya. Uang makan sendiri. Uang makan dikasih 2.000. Alhamdulillah. Standarnya uang makan tuh 1.212. 1.500 lah paling tidak. Karena majikan saya itu orang baik. Daripada dia bilang daripada kamu mencuri atau utang, lebih baik ngomong kekurangannya dikasih lebih.
Alhamdulillah, luar biasa. Nggak gampang mendapatkan itu. Iya. Tapi saya yakin jenengan juga orang yang benar-benar bisa dipercaya sama majikan. Amanah. Apa-apa nggih, amanah luar biasa. Dapat kamar sendiri, tempat tidurnya ada, kamar mandi komplit. Nggih, rumahnya majikan berapa luasnya? Luasnya 2.300 buat jungkir balik sendiri. 2.300 itu di sini itu termasuk rumah orang kaya karena standar majikan tuh rumahnya 800 600 itu sudah bagus. Kalau lebih dari itu orang kaya banget. Ya, makanya kalau ikut orang kaya ikut kaya gitu. Nggih, alhamdulillah. Ikut kaya dalam artian gaji ya gede. Alhamdulillah. Terus kerjaan ya banyak. Amin. Nggak gampang loh Bu Willy untuk bagi anak-anak mungkin yang dari Indonesia rumah 2.500 tuh wah gede bener gitu. Terus karena mereka kan pikirannya itu di Hongkong hanya di apartemen kecil-kecil gitu. Jadi yang rumah segitu itu kalau nggak tatak bener-bener seperti jenengan nggak mungkin. Nggak ini, soalnya kayak gede memang. Cuma makanya saya orangnya kan cekatan gitu, cekatan terusan majikan juga mengerti gitu. Nggih. Terus ini ngomong-ngomong selama 13 tahun apa saja yang sudah maksudnya kita dapat di Indonesia? Alhamdulillah yang kita dapat itu ya yang dari pertama kita datang ke sini itu bangkrut ya. Bisa membalikan semua pinjaman, utang-utang kita lunas. Terus alhamdulillah bisa beli tanah lagi sampai 2 lokasi. Alhamdulillah. Luasnya berapa? Luasnya itu yang kaplingan 2 kapling, terus beli lagi yang satu tempat tuh 800 meter. Terus bangun ruko. Napa niku? Niki lho ngrehab rumah yang lama. Terus tanah yang satu tempat saya wakafkan. Alhamdulillah gitu. Buat masjid wakaf, buat musola. Nggih, damel wakaf, damel masjid juga niku kula. Saya cita-cita saya juga pengen wakaf. Maksudnya wakaf kayak buat musola, buat apa itu? Cita-cita saya biar ininya mengalir. Di atas nama ke Bapak Ibu. Oh, di atas nama kan Bapak Ibu. Oh, berarti biar ininya orang tua mengalir. Luar biasa. Merinding saya Bu. Kita pernah cerita sih, pernah ngobrol cuman kan tidak diabadikan. Dan ini kan langsung terus terang gitu. Nah, yang namanya harta itu kan hanya titipan, dan ini sebagian nggih kula damel wakafan nggih. Setiap hasil niku 10% buat orang-orang yang membutuhkan. Kalau itu memang diperlukan dan alhamdulillah insya Allah saya selalu ingat untuk yang itu. Amin. Pokoknya Bu Nita itu orang baik dan baik hati, selalu kita menjadi teman yang selalu setia. Amin. Terima kasih. Niki terus terang penghasilan yang tahun ini mau bikin ruko 2 lokasi. Wah, hebat sekali. 10 kali 35. Nanti insya Allah kalau saya pulang Indo, cita-cita saya itu pengen keliling seluruh Indonesia. Jadi nanti tempatnya Bu Willy sebulan, tempatnya si A sebulan. Malah senang. Pengennya saya itu gini, ya paling tidak silaturahmi lah, mengunjungi karena bagaimanapun kita kan ada masa pensiunnya. Oh, tenang. Terus saya mikirnya ketika saya sudah nggak bisa kerja mungkin ya, sudah nggak bisa kerja itu pengen keliling dari mudah-mudahan paling panjang umur. Amin, panjang umur. Keliling dari satu teman ke satu teman. Saya yakin semua kita yang di sini itu karena kalau caket kecamatan kan minggu sidik. Biasanya yang desa-desa pun nggak apa-apa karena waktunya kan panjang kalau pulang itu mudah-mudahan kasih panjang umur ya. Amin. Gitu. Terus sekarang rukonya sudah mau jadi. Mungkin 5 bulan lagi. Alhamdulillah. Terus rencana pensiunnya kapan? Pensiunnya nggak tahu, majikannya kok masih membutuhkan saya. Terus majikannya. Ya Allah. Ya alhamdulillah selagi masih dibutuhkan itu kan suatu hal yang istimewa nggih. Karena paling enggak nanti kalau sudah benar-benar nggak bisa kerja mungkin baru pulang pensiun. Alhamdulillah. Tapi nggak bisa menikmati. Tapi memberikan sakit menikmati yang lain. Tapi kebiasaan kita yang sudah di sini kalau pulang itu benar-benar harus siap hati, siap pikiran. Yang pasti ya hati pikiran itu bukan hanya masalah duit gitu. Kalau saya ngelihat
pulang itu jadi lonely ya. Nggih, nggih. Kayak kesepian gitu loh. Karena Nggih. di sini kan kita itu tempatnya kan nggak luas tuh Bu. Nggih, nggih, nggih. Di sini kan sempit, jadi Sempit. kemana-mana tuh ketemu aja. Ketemu terus. Jadi rasanya kayak deket gitu kan. Terus di sini tuh nggak tua-tua itu pasak terus gitu. Jadi kayaknya rasanya mungkin Rasanya. karena nggak terlalu terbebani sama keadaan hidup mungkin ya. Keadaan di Karena di Indonesia itu terbebani. Dulu kok BCA ini. BCN. Dulu BCA dulu apa gitu. Tapi enggak juga. Ya, itu kan memang adatnya, istiadat. Kalau di sini kan nggak mikir gaji utuh, 10.000 lebih gaji utuh. Terus nggak perlu bayar listrik, nggak perlu bayar air. Tapi di Indonesia kan perlu bayar, Bu. Ya, tiap minggu happy. Tiap minggu happy, seneng-seneng karo kancane. Kancane. Nggih, terus alhamdulillah masih belum mikir pulang berarti. Belum. Temenin saya di sini. Nggih. Saya masih Kersane pancing di sini. anak kula kersane rampung kuliah itu. Nggih, alhamdulillah. Sekarang kelas berapa? Berapa? Nggih, teng SMA. SMA. Satu aja apa berapa? Nggih, Putrinya. Sing putri teng Taiwan. Oh, Dia teng Taiwan. Tembel sendiri. tambah sendiri buat masa depan. Sing penting kula niku utange nggih alhamdulillah lunas, sakniki saged. Nggih alhamdulillah asete ngumpul luar biasa. Saya ngelihatnya itu apa namanya, jenengan itu orangnya nggak mau diam. Nggih. Terus apa namanya, kreatifnya lain-lain tuh luar biasa. Kreatif berbaginya juga luar biasa. Setiap kali datang ke sini itu sembarang digowo. Saya sampai sungkan mau bawain apa itu, saya sampai sungkan. Sembarang, ndak buah, ndak sayur, ndak makanan, ndak apa. Selalu saja Bu Willy, saya ngucapin terima kasih. Sami-sami. Bu Willy begitu baik sama saya. Kita kenalan ini 2 tahunan ini. Nggih. Sebelum di KOSBB sudah. Nggih. Udah ya 2-3 tahun inilah. Nggih. Ya alhamdulillah ya ketemu sahabat baik. Nggih, terus akhirnya ya semua sih saya anggap semua itu ini kan apa namanya, konco jadi dulur di sini. Nggih, kalau ada hal-hal mungkin kadang-kadang saya mungkin punya salah sama Bu Willy atau mungkin ada ucapan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan gitu. Sami-sami malah kula sing kadang-kadang itu nyeleneh. Biasa aja. Saya sih orangnya Bu Willy, karena ketemu dengan banyak orang terus hari-hari itu ada yang begini, ada yang begono, itu kadang-kadang ngomong itu sak nyeplose gitu, kadang-kadang orang juga loro hati pikiran gitu. Tapi menyenangkan kok. Bisa untuk apa ya, motivasi sampean. Nggih, terima kasih. Insyaallah mudah-mudahan. Bagaimana caranya? Oh begini ya Bu, kalau begini ya begini. Jadi sampean itu bisa mengarahkan ya. Mengarahkan bagi yang mau diarahkan, Bu. Wong saiki donya ki wis ndak lagi seperti dulu, Bu. Tapi saya bisa kok. Terima kasih banyak. Enggak selalu apa yang saya share itu bermanfaat, enggak selalu apa yang saya bagikan itu mungkin benar. Tapi intinya saya kan tetap berbagi dengan mungkin saya share-share seperti ini, kayak jenengan inspirasinya jenengan. Luar biasa, 13 tahun di Hong Kong, majikan 1. Terus dipercaya, nggak gampang loh dipercaya rumah besar semuanya itu peralatannya itu barang-barang mewah di rumahnya majikan. Itu kalau nggak amanah didol gitu. Mungkin banyak loh yang banyak dalam-dalam kristal-kristalnya. Oh, kristal-kristalnya majikan dijual itu pun banyak. Ada lah. Kemana sayang? Ini anak mami pinternya. Sini. Bude, saling sama Bude. Tunggu baca. Bangun tidur. Tidur. Mau dipijit Bude tak? Mau dipijit nggak mau? Nggak mau dipijit. Aduh, apa namanya, lagi buatan mood bangun tidur. Terus inspirasi maksudnya yang bisa dibagikan untuk penggemar YouTube saya apa Bu Willy? Pesan-pesannya untuk teman-teman channel YouTube saya channel apa Bu YouTube Willy? itu saya suka itu kalau jualan panci. Ya, itu koyo-koyo jalan panci. Sambil umpian kamean Mbak Susi. Mbak Susi sinten? Mbak Sus. Oh, nggih. Oh, itu yang drama ya guyon apa-apa gitu. Itu aku paling suka ini. Lama nggak pernah bikin drama, hari ini nggak apa namanya? Nggak. Oh ya, kapan hari itu yang di YouTube saya, yang di ininya saya. Inspirasinya sampai ke APKB termasuk. Amin, terima kasih. Panutan orang saya. Amin, insya Allah. Tapi kadang-kadang saya sendiri masih harus banyak belajar kok Bu Willy. Sini nggak? Masih harus banyak belajar karena bagaimanapun hari-hari tiap hari itu
harus banyak belajar seperti meguru di tempatnya Bu Willy, asetnya banyak, ininya banyak. Yeah. Mungkin saya apa yang saya ini kan pola pikirnya berbeda karena mungkin di tempatnya Bu Willy itu tanah tempatnya saya kan di kota, jadi mungkin lebih ke kos-kosan atau apa gitu. Saya pengennya nanti ketika tua jadi juragan kos-kosan. Oh, nggih. Amin. Niki kan ngeten nggih, sing kula damel ruko 2 tempat niki kan anu ya. Luasnya kan 10 kali 35. Belakang itu damel kos-kosan sisa. Nggih, wah hebat. 10 kali 35 wombo lho itu. Nggih. Terus sing kula tumbas sing napa niku kapling niku nggih luas. Nggih. Alhamdulillah di sini Mau dibangun semua. Nggih di ajeng kula tanduri buah-buahan. Nggih, buah-buahan. Tapi di pinggir jalan semua. Nggih. Sing kula wakofke kangge musala niku nggih teng pinggir jalan juga. Nggih. Alhamdulillah. Ikut berbahagia. Amin. Berarti 10 tahun saya kembali ke sini itu maksudnya pindah ke sini itu 10 tahunan ini Bu. Saya pas Januari 2012 itu 10 tahun di sini. Terus di Indonesia ya dulu di Indonesia ngerintis kerjaan ini juga nggak gampang. Alhamdulillah terus saya pertimbangan ke sini kan karena anak-anak harus sekolah. Jadi di sini lebih bermanfaat mungkin sayanya gitu. Kalau kerjanya dari 2009 habis-habisan kebangkrutan. Kula kan asline nggih asli pedagang. Nggih, dagang apa dulu? Pertanian. Oh, pertanian. Sing teng desa niku toko teng desa kula pertanian. Biasanya kados rabuk, pupuk, obat-obatan, nggih ngantos. Bangkrutnya karena rugi atau karena dipinjam nggak balik? Niku mboten kok rugi nggih. Karena kocar-kacirnya ditinggal suami. Oh, masalah pribadi. Bukan karena modal kegerus karena dipinjam nggak balik kan? Enggak, itu karena sertifikat semuanya itu kan di bank itu buat modali sang suami pergi ke Taiwan, ternyata dia di sana 3 bulan menyeleweng. Berarti belum jodoh gitu aja. Kita kan amanahnya kadang-kadang hidup mati jodoh dan rezeki kan memang dianukan karo Gusti Allah diganti rezeki yang luar biasa. Alhamdulillah kalau disukani titipan niku Mas Willy Sulaiman Raharjo niku. Nggih. Setunggal niku dari umur 16 bulan sampai kalau tinggal ke umur 3 tahun. Nggih. Iki sakniki pun umur 16 tahun. Alhamdulillah sedaya saged kula lunasi utang-utange balik kabeh. Nggih. Alhamdulillah Allah niku memberikan 10 kali lipat ini dari apa yang hilang. Ya, alhamdulillah bukan hilang. Enggak hilang, diambil dulu nanti dikembalikan lebih banyak. Itu dari pengalaman teman-teman yang mungkin pernah merugi atau pernah kehabisan gitu. Biasanya kalau mau usaha endingnya akan lebih baik. Endingnya segitu. Mungkin saya ini fokusnya itu memang pedagang. Pedagang di Indonesia. Rencana kalau pensiun mau dagang lagi? Nggih. Atau sudah pensiun saja? Kalau sudah pensiun, insya Allah ya istiqomah kalau pengobatan asam urat, menawi mangke kan nambani anak-anak kecil. Nggih, alhamdulillah. Nggih. Insya Allah enten berkah, sebagian mangke damel sedekah. Amin. Mboten serakah-serakahan. Nggih, amin. Sehat selalu Bu Willy, berkah berlimpah. Terima kasih selalu peduli sama saya, perhatian sama saya. Selalu ngasih masukan-masukan untuk teman-teman. Jangan pernah putus asa. Seperti yang jomblo-jomblo seperti saya ini, selalu bersyukur dan ikhlas. Semangat, jangan lupa ibadahnya. Dikasih kerjaan, kasih amanah sama majikan, jangan sampai mengambil barang hak orang lain. Amin. Hakmu, ya hakmu, hak mereka ya hak mereka. Insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik. Terima kasih. Matur nuwun Bu Willy. Terima kasih teman-teman yang sudah ngikuti. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Thank you udah sharing hari ini Bu Willy. Berkah berlimpah Bu Willy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.